Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Prama Nita Marpaung, CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik dengan rekan kerja saya, Ibu Ika Mahardika yang mengampu mata pelajaran bahasa Jerman. Hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik dengan Ibu Ika Mahardika. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Ibu Pramanita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berbincang-bincang ya Bu ya, terkait bahwasanya akan mengadakan supervisi akademik. Ibu, sebelum saya mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu, hari ini kita akan mengadakan namanya tahap pra-observasi. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait observasi yang akan diadakan. Nah, tujuannya perbincangan kita hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran Ibu di kelas. Baik Ibu, untuk ini saya akan langsung memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ialah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran nanti? Supervisinya itu kan kebetulan diadakan besok ya, pada jam kedua dan jam ketiga. Nah, jadi materi saya itu adalah website itu tentang jam dan waktu dalam bahasa Jerman. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa-siswi. Yang pertama itu adalah siswa itu bisa mengidentifikasi, membedakan bentuk jam dalam bahasa Jerman, bentuk jam resmi dan jam tidak resmi. Dan kemudian yang kedua, mereka bisa berdialog, bisa memakai jam-jam tersebut tadi dalam percakapan sehari-hari. Nanti anak-anak akan menceritakan roster mata pelajaran sesuai dengan jamnya dan mereka akan presentasikan itu di depan kelas. Ya baik, tadi saya dengar Ibu menyatakan bahwasanya besok ya Bu? Iya, besok. Itu akan dilaksanakan. Kira-kira les keberapa yang Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Les kedua dan les ketiga. Baik, nanti saya juga ada di tempat ya Bu ya? Iya. Baik, nah Ibu ini kira-kira model apa yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Nah, model yang akan saya pakai itu adalah problem based learning (PBL), di mana anak-anak akan diberikan sebuah masalah. Mereka akan dibagi ke dalam kelompok. Kelompoknya itu sebenarnya sudah saya pakai di pelajaran-pelajaran sebelumnya supaya memudahkan menghemat waktu juga. Kemudian nanti ada games juga, ada quiz, ada ice breaking dan sebagainya. Oke, ini sepertinya udah lengkap kali nih ya Bu ya. Nah, berarti pembelajarannya apakah pada berpacu pada pembelajaran berdiferensiasi Bu? Iya, untuk di proses pembelajarannya itu saya buat berdiferensiasi. Cuma untuk di kelompok itu tidak saya tentukan apakah anaknya kinestetik, apakah anaknya auditori, apakah anaknya visual. Mereka masih dibebaskan dengan kelompoknya. Tapi ketika pembelajaran itu, misalnya ketika saya memaparkan sebuah gambar di slide di tampilan slide PowerPoint saya, berarti pembelajaran tersebut cocok untuk anak visual. Begitu juga ketika saya listening, saya mendengarkan sebuah audio itu untuk auditori. Nah, ketika anak-anak saya suruh maju ke depan, misalnya untuk mengerjakannya langsung, mereka langsung maju ke depan, itu berarti kinestetik. Saya rasa ketiga hal tersebut sudah berdiferensiasi. Nanti di sini proses pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke, nah kira-kira area pengembangan yang bagaimana yang hendak dicapai? Nah, jadi saya berharapnya besok itu anak-anak bisa berkolaborasi, pembelajarannya interaktif, kemudian mereka itu bisa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka juga bisa semuanya harus tertuju pada siswa, berorientasi pada siswa. Semoga bisa tercapai. Ya, semoga tercapai besok ya Bu. Luar biasa sekali di penjelasannya Ibu. Nah, jadi kira-kira untuk strategi nih Bu, jadi strategi apa yang akan diterapkan besok untuk persiapan supervisi ini? Di awal itu saya akan menampilkan sebuah komik percakapan yang tidak saya beri judul. Jadi anak-anak saya berikan dulu masalah. Kira-kira komik tersebut, percakapan tersebut apa ya? Jadi mereka saya latih untuk berpikir kira-kira dari percakapan tersebut judul yang cocok untuk materi hari ini itu apa. Jadi seperti itu. Kemudian dari masalah tersebut saya akan memaparkan tujuan pembelajarannya dulu, apa yang harus dicapai anak-anak supaya anak-anak tidak bingung kami hari ini harus belajar apa. Lalu saya akan memaparkan slide presentasi saya dari Canva. Ada juga games nantinya, ada games dari Canva, ada juga ice breaking, ada juga games dari Kahoot dan presentasi anak-anak.
Wah, ini udah luar biasa kali persiapannya Bu ya. Nah, kira dari hasil perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan gambaran untuk persiapan besok nih Bu? Gambarannya itu adalah ya saya harus meminimalisir masalah-masalah yang ada ya. Masalah itu pasti ada. Kemudian saya harus memanfaatkan jam karena saya akan memakai 2 les. Saya rasa di rencana pembelajaran saya di modul Azhar itu sudah seharusnya harus sesuai dengan waktu yang akan saya adakan besok supaya tidak ada kekurangan kira-kira kegiatan ini tidak sampai dilaksanakan di tahap yang selanjutnya. Jadi waktu itu harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Ini bagaimana perasaannya Bu untuk persiapan besok kita observasi kegiatan pembelajarannya? Kegiatan perasaan saya tuh ya deg-degan tuh pasti ya. Ketika saya mengajar ada orang yang menilai saya gitu, saya harus menampilkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang sesuai dengan apa yang sudah saya rancang gitu. Jadi saya khawatir besok apakah kegiatannya ada yang tidak masuk gitu, atau apa saya ada yang terlupa, apakah besok mati lampu. Jadi saya ada kekhawatiran seperti itu. Cuman saya optimis saya bisa. Iya. Ya, semoga besok observasi kegiatan kita berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat ya Ika. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu Ika. Sama Ibu Wanita. Also, guten Morgen. Okay, wie geht's? Gut? Okay, good. Heute lernen wir wieder Deutsch. Kita hari ini belajar kembali bahasa Jerman. Nah, untuk materi hari ini kita masih bersinggungan dengan materi yang lalu, tapi ada materi tambahan untuk menyempurnakan materi yang kemarin kita pelajari. Dan sebelum itu saya mau mengabsensi kalian terlebih dahulu. Oke, Ade Andrea. Ade Andrea? Was ist Hadir auf Deutsch? Okay, ich wiederhole. Ade Andrea? Oke, Ahmad Hafiri? Alawi? Aldi Setiawan? Alia Olivia? Andini? Anissa Fadila? Aulia? Ayu? Mairika? Yobel? Cindy Nafisa? Fauzia? Febrianti? Gita Suryani? Fatma? Fatma is Crown? Oke. Humaira? Indra Zikri? Jeffrey Sukori? Daslavita? Macu? Arsinta? Maulida Yanti? Melani Putri? Ariel? Syaki? Lovita? Fatma? Abesan? Abesan, oke. Resonera? Pali? Saadatul? Taswa is Tiara Delvita? Abesan, Tio? Oke. Unzulpa? Oke, good. Oke, hier habe ich einen Comic, ya, Comic of Louis. Saya ingin tes kalian kira-kira nggak kita mau bahas apa hari ini ya? Kita akan bahas komik ini. So, web of the Vorlesen, siapa yang mau membacakan? Untuk yang ini, saya sebenarnya sudah kirim di grup komik ini, ya. Web of the Vorlesen, yang bagian ketiga ya, maju, langsung Vorlesen. Oke. Hello Lisa, zeg maar hoe die wil voor begin der onderwijs. Oke, Bun jadi Risa. Oke, mau ke Vorlesen? Andini. Halo adik-adik, dan Oke, good. Next Oke, here is Max. Tidak tahu siapa yang orang ini. Oke. Dan mau ke
Deutsch. Nein. Du magst Schwanz. What hast du Deutsch? Siapa yang menjawab jadi pilihannya? Jawabnya apa? Du magst what? Nein. Ich habe Deutsch die Stadt und Leute. Leute, good. Okay, good. Oh, the next is okay. Oke. Yang menjadi pilihannya memang kekonesan Habibi. Ya. Rasionella. Dit terlalu nakal. Oke, good. Oh, die letzte. Oke, Al-Zawri. Ada Oh, Melanie. Ich habe also Verkaufsprozess. Kita. Oke. Kira-kira what is the telepon bisa boleh? Oke, what is mata pelajaran outdoors? Stundenplan. Nah, di sini saya buat masih tanda tanya judulnya. Saya masih bingung, kira-kira ini tentang apa ya? Kalau Stundenplan, minggu lalu kita juga bahasnya Stundenplan. Nggak mungkin saya berbagi Stundenplan hari ini. Dari sisi komik, mereka kira-kira menanyakan apa? Menanyakan apa? Ada di situ hal ada kemudian Uhr. Kira-kira tentang apa? Website. What is website? Oke, good. Jadi sudah bisa kita letakkan di sini judulnya adalah website. Kita hari ini akan bahas tentang jam atau waktu. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini saya punya sebuah media pembelajaran dari siapa? Kita akan lihat di sini ada identitasnya, ada formal dan informal, bentuk jamnya nanti, ada game juga, kemudian ada ice breaking dan seperti itu ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mau tidak coba bacakan? Mengidentifikasikan bentuk urdet dalam bahasa Jerman. Yang satu, formal urdet jam formal, informal urdet jam tidak formal. Oke, yang kedua si Novita. Oke. Pembahasan kita. Yang kedua, siswa dapat berdialog dan menceritakan ide dalam kehidupan sehari-hari terkait topik student plan atau pelajaran. Oke, jadi ada dua hal ini yang perlu kalian dapatkan dari pelajaran saya. Pertama itu kalian bisa membedakan mana jam yang formal, mana jam yang informal, resmi dan tidak resmi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan jam tersebut dalam bahasa Jerman ketika nanti berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena topik kita adalah Stundenplan, roster pelajaran, maka jam ini akan kita kaitkan ke roster pelajaran tadi. Makanya komik sebelumnya tadi membahas tentang pelajaran jam berapa pelajarannya di mingguan. Oke, good. Next. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara menyebutkan jam dalam bahasa Jerman. Nah, yang ada 3 cara menanyakan jam dalam bahasa Jerman. Yang pertama, wie spät ist es? Wie spät
Is S. Das bedeutet jam berapa sekarang? Ya, bis spät ist es. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Bis spät ist es. Bis spät ist es. Good. Nah, yang kedua, nomor 2 is wie viel Uhr ist es? Ya. 1, 2, 3. Wie viel Uhr ist es? Maknanya tetap sama. Pukul berapa sekarang? Atau jam berapa sekarang? Das ist Synonym. Bis spät ist es. Wie viel Uhr ist es? Das ist Synonym. Jam berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Und nomor 3. Und wie viel Uhr? Ya. Und wie viel Uhr? 1, 2, 3. Um wie viel Uhr? Nah, pasti itu cek apa perbedaannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 pada jam atau pukul berapa? Apa perbedaannya? Apakah sama makna nomor 3 dengan sama nomor 2? Tidak. Apa bedanya sama itu? Kalau jam berapa sekarang jam ditetapkan. Kalau pada pukul berapa? Nah, kalau dia mau buat menanyakan nanti pelajarannya itu dibuat mau jam berapa, ya ada padanya. Tapi kalau jam berapa sekarang kita tidak pakai pada, langsung saja sebutkan jamnya. Oke, good. Next. Nah, cara menyebutkan jam atau waktu dalam bahasa Jerman. Es ist 3 Uhr, ya. Um 12 Uhr. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau ditanya, wie spät ist es? Es ist 3 Uhr. Ya, jamnya jam berapa? Menunjukkan jam berapa? Iya. Tapi kalau ditanya, wie viel Uhr? Betul, ya. Um 12 Uhr. Ada kata di sini. Ya, kalau untuk hari kemarin kalau jelaskan, kalau untuk hari kita pakai untuk jam kita pakai in English itu seperti ya. Kalau untuk jam yang masih bisa ya ada. Oke, jelas? Oke, jangan lupa. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara Wispedia sama OBPU. Oke, nah ini jamnya pas ya. Jadi yang menandakan o'clock di sini apa kira-kira? Yang menandakan o'clocknya? Apa yang menandakan o'clock? Iya, jadi kalau setiap jamnya pas itu belakangnya selalu pakai bla ya, ya at 7 o'clock seperti itu kalau bahasa Inggris misalnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke formal Uhrzeit. Formal, das ist resmi, ya. Kapan sih jam resmi ini dipakai? Bei den Medien und bei offiziellen Termin, ya, termin yang official, pertemuan resmi misalnya di rapat, di televisi, di radio, di bandara, itu orang-orang menyebutkan jamnya itu secara resmi, official. Ini dia Mansal, alle wir Stunden. Nah, jadi kalau jam resmi itu disebutkan alle 24 jam itu disebutkan AM und PM. Ya, jadi dia memakai jam yang jam 13, jam 20, jam 21. Nah, kita kan tidak kalau kita bercakap sehari-hari itu kan tidak resmi. Kita tidak mungkin berbicara kepada orang tua kita, misalnya orang tua kita bertanya, Kak Fitri, jam berapa sekarang? Jam 20 mah. Ngomongnya pasti apa ya di jam 20? Sementara di rumah itu kita akan memakai percakapan sehari-hari. Berarti kita tidak memakai jam resmi. Ketika jamnya resmi, maka itu ada suatu hal yang resmi, ya. Oke, di next. Nah, ini dia pola membuat jam yang resmi. Ini ketika di Amisa, ya, di siang hari. Oke, nomor air. Ini kira-kira jam siang. Jadi kalau ditanya which spät is es? Es is 10 Uhr. Perhatikan di fase the color of the words ya.
warna-warna dari kata-katanya. Nah, yang merah itu adalah jam. Kemudian iya, yang kuning ini kalian lihat warna apa ini? Itu adalah menit. Ya. Tetap ada word. Walaupun jamnya tidak pas, mempunyai menit yang lebih atau yang kurang, wordnya selalu diletakkan di tengah. Dan dia saya buat berwarna hijau. Jadi supaya kalian tahu pola membuatnya. S is 10, word 10. Ini 10. Kemudian ada kata word, ada kata yes. Maksudnya dia paham? Oke. Nah, nomor 2. Ini jam berapa? 10.15 atau 10:15? Kita bicaranya resmi atau tidak resmi? Resmi. Kalau resmi berarti dia this best jam berapa sekarang? 10:15. Tapi kalau pakai 10:15 itu resmi. Tidak resmi. Oke. S is 10, word 10. Nah, ini jam berapa? 10:30 atau setengah 11? 10:30. Oke. 10:30 untuk resmi. Setengah 11 tidak pernah ada di bandara misalnya. Keberangkatan dengan nomor pesawat sekian akan berangkat pukul setengah 11. Tidak pernah dia bilang seperti itu. Dia akan sebut pukul 10:30. Itu dalam keadaan resmi. Oke. S is 10 word. Nah, pengetahuan kalian sebelumnya itu tentang angka ini yang penting untuk pelajaran jam. Jadi kalau angka aja masih tidak hafal, ya, 1, 2 bis sampai berapa sih jam? Sampai jam 24 kalian tidak hafal angka akan menyusahkan kalian ketika berbicara berdialog tentang jam, tentang word sign. Oke. Ini Fraga? Oke. Nah, Iderna. Ya, di malam hari. Nah, ini saya bilang tadi kita memakai alle 24 Stunden. Kita pakai 24 jam. S is, nah, tetapi dia jam 22:10. Kalau sebelumnya itu saya buat dia 10-10-nya seperti ini, ya kan? Kalau dia jamnya analog, jam seperti ini, dia akan tetap menunjukkan ke angka 10:10. Walaupun dituliskan dengan 22:10. Sama-sama di angka 10 nanti jamnya kan? Sama-sama jarak panjangnya ke angka 2 kan? Nah, tapi karena dia jam resmi, disebutkan dia 24 jamnya tadi untuk di malam hari. Nah, S is 22 Uhr 10. Ya, S is 22 Uhr 15. S is 22 Uhr 30. Karena dia resmi. Nah, jadi seperti ini. Ketika jam itu dipakai resmi, maka dibaca dia semua angkanya. Ya kan? Nah, yang jadi masalahnya yang tidak resmi akan sedikit membingungkan kalian. Polanya tetap jamnya, kemudian ada umur di tengah, kemudian berapa menit dia lewat. Menitnya. Paham ya? Paham. Oke, good. So, nah kita ini mau ke tahap apa namanya? Jam tidak resmi. Tapi sebelum jam resminya, saya sebenarnya mau mengajak kalian untuk adu meeting. Kita akan goyang-goyang seperti ini. Tapi kenapa suaranya tidak seperti ini? Oke, mungkin speaking-nya kita skip nanti ya. Tidak kedengaran suara ini. Sebenarnya tanpa speaker bisa kedengaran. The Bluetooth device is ready to pair.
kita akan ke jam 3. Oke. Nah, ini dari jam resmi kita ke jam tidak resmi. Ini informal website, waktu yang tidak formal atau tidak resmi. Nah, in our treatment di website normalize atau informal website. Nah, biasanya in our di kehidupan sehari-hari malah menggunakan jam itu dengan jam yang tidak resmi, seperti yang saya contohkan tadi. Ketika orang tua atau teman kita menanyakan jam berapa sekarang, nggak mungkin kita memakai jam yang resmi. Akan aneh orang menanyakannya seperti itu. Nah, man verbindet di 12 Stunden Zero. Jadi jam yang disebutkan itu hanya 12 jam, tidak seperti di 24 jam. Nah, jika diperlukan juga orang-orang itu menyebutkan apakah jamnya itu morgen, pagi, atau permitak, atau sore, atau siang. Sorry, permitak itu sebelum siang, mitak itu siang, nakmitak sore, atau abend malam. Biasanya kita sebutkan gitu kan, jam 2 siang, ya, jam 2 malam. Karena kalau jam resmi, karena kalau kita bilang jam 14, berarti kita tahu kalau itu berarti jam 2 siang. Tapi kalau kita bilang jam 2, bisa jadi jam 2 subuh ya, atau jam 2 malam. Jadi kadang kita perlu yang namanya menyebutkan yang morgens di pagi hari, permitak, mitak, abends, dan seterusnya. Nah, kemudian orang menyebutkan juga menitnya, kemudian jamnya. Nah, bagaimana polanya? Seperti ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu ada beberapa istilah dalam jam yang tidak resmi. Yang pertama itu ada nach, lewat. Kemudian ada for, kurang, viertel, 15 menit atau lewat dari seperempat, halve, setengahnya, ya, hal 30 menit. Nah, seperti ini dia polanya. Tetap saya mainkan warna supaya kalian paham letak perbedaan dengan formal dan informal website-nya tadi bagaimana. Jamnya 10, 20. X is 20 nach 10. X is 50 for L. Ada dua pola. Saya memakai yang lewat dan memakai yang kurang. Nah, untuk jam tidak resmi dalam bahasa Jerman, menit terlebih dahulu disebut, kemudian apakah dia lewat atau kurang, baru kemudian jamnya. Nah, tadi kan jamnya warna coklat dan kemudian menitnya warna merah. Jadi merahnya itu pindah dulu ke depan, kemudian jamnya disebut belakang. Nah, jam itu kan kalau tidak lewat kurang, ya kan? Perputarannya seperti ini. Ya, kalau dia condong ke sini itu berarti dia lewat. Tapi kalau dia mau menuju ke atas perputaran jamnya, dia berarti kurang dari jam berikutnya. Nah, kemudian yang kurang seperti ini dia, S is 50 for L. Ya. Sekarang jam 11 kurang 40. Kan 40 menit lagi kurang ini ke jam 11 kan? Nah, disebutkan dulu menitnya. Berapa kurang dari jam tersebut? Baru jamnya. Nah, ketika jamnya itu kurang, maka dia akan naik 1 jam di atasnya. Tapi kalau dia jamnya lewat, dia akan tetap menyebutkan angka yang tertulis. Ya. Nah, ini 10:15. Kalau jam sebelumnya disebutkan 15 München. Tapi karena tadi ada istilah dalam bahasa Jerman jam tidak resmi tadi, untuk 15 menit itu adalah viertel, ya. S is viertel 10. Sekarang adalah jam 10 lewat 15. Nah, kalau jam tidak resmi baru kita boleh pakai kata lewat, kata kurang, ya, kata setengah. Itu memang ciri khas dari jam tidak resmi. X is viertel for half L, ya. Sekarang half L berapa half L? 11 kurang 15. Jadi ada 15 menit lagi kurang ke jam setengah 11. Oke. Und es ist halb L. Setengah 11. Setengah 11. Nah,
jadi polanya seperti ini. Ayo Prangga. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak kalian bermain games ya, untuk mengukur pengetahuan kalian paham nggak apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya mau perwakilan kelompok untuk ke depan. Kita akan mulai. Nah, ini gamenya ada 3 level ya, level 1, level 2. Tapi level 3 kita nanti hanya sampai level 2. Level 3 nanti kita lanjutkan untuk tugas ini ya. Level 1, level 2 kita kerjakan bersama-sama. Nah, saya mau perwakilan kelompok ke depan maju. Aulinda, Lebel, maju kita. Aldawi, yang di belakang Novita. Ayo kita. Kita akan lihat orang-orang di kelompok ini bisa nggak? Oke. Ini level. Harusnya ini ada suara, saya tidak tahu kenapa volumenya tidak. Oke. This man is S. This man is S. Lihat apa diamnya? Oke, maju dulu. Tapi gantian, maju. Maju kira-kira jawabannya mana? Kalau langsung klik di sana, atau klik di sini, biar kita tahu jawabannya apa. Lah, maju klik. Oke. Oke. Maju dulu, next. Maju. Mau tidak? Oke, Maulida, sini Maulida. Jangan takut sini. Oke, this man is S. Maulida. Ini kan tahu bilang. Oke, B. Oke, oke, kita. Oke, ini Jessica. Coba baca teksnya dulu. Hello, Jessica. We feel good as the mother. Jessica. Ada C. Jessica kan ada Oke, A. Fokus ke Jawi aja, nggak usah pakai kreasi kakak mata lo bingung. Coba klik aja. Yang mana? Apa? Ada di C. Yang A. Oke. Oke, kita masuk kelas. Oke, Yoben antara rap tulis dan konsen. Kamu klik di sana yang mana dia? Dan konsen itu yang mana? Kiri atau kanan? Rap tulis. Klik, kamu klik, saya klik di sini. Oke. duit bro. Aku nih Siman Wan Kasih. Rap tulis. Yang formal. Oke.
Kita ekspansi ular. Ayo kita klik aja langsung ekspansi ular. Oke. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi kita tahu beda jam resmi sama tidak resmi. Oke, apa beda dari jam resmi sama tidak resmi? Kalau resmi bagaimana tadi? Ada ujungnya. Ada gimana urnya? Kalau yang lewat dia tapi saya pas ini ada. Oke, kalau dia yang tidak resmi, apa beda? Nggak ada istilah apa salah satu istilahnya? Oke, jadi udah paham lah ya, udah pintar lah ya. Oke, insya Allah. Nah, sekarang kita akan listening. Kalian dengar jam berapa yang disebutkan? Ini di kertas lembar. Ambil kertas lembar itu masih individu. Kita ke kelompok. Oke, if you di audio zweimal, ya, saya akan mengucapkannya zweimal. Is zweimal? Dua kali. Oke, good. For kita gunsuk, kalian harus dengar betul-betul jam berapa yang disebutkan, karena dia menyebutkan jamnya bukan seperti saya menyebutkan, mungkin akan sedikit lebih jelas saya. Jadi karena orang semua orang Jerman yang akan menyebutkan jamnya. Kalau suaranya tidak begitu terdengar, bilang ya. Ini volumenya udah saya naikkan semua ya. Oke, bist du bereit? Are ready? Yes. Ready, go. Lektion 3. Übung 6. Nummer 1. 8 Uhr. Nummer 2. 10 nach 8. Nummer 3. Viertel nach 8. Nummer 4. 5 vor halb 9. Nummer 5. Halb 9. Nummer 6. 5 nach halb 9. Oke, jadi ketika dia bilang nomor 1 itu langsung bapak masuk apa? Tulis angkanya. Ya, kalian nggak perlu tulis bahasa Jerman, kalian langsung tulis angkanya. Ya? Oke, jadi buat dulu dia ada berapa nomor ya? Bentar ya, keluar lagi ya soal kalian. Ada iklan nomor. Oke, lagi. Ada ya?
itu supaya bersih bersih. Oke, saya mulai. Saya bawa speaker dan teman-temannya. Lektion 3. Übung 6. Nummer 1, 8 Uhr. Nummer 2, 10 nach 8. Nummer 3, Viertel nach 8. Nummer 4, 5 vor halb 9. Nummer 5, halb 9. Nummer 6, 5 nach halb 9. Nummer 7, Viertel vor 9. Wir schauen neu. Nummer 8, 5 vor 9. Nochmal. Noch einmal. Ja? Oke, terakhir ya. Lektion 3. Übung 6. Nummer 1, 8 Uhr. Nummer 2, 10 nach 8. Nummer 3, Viertel nach 8. Nummer 4, 5 vor halb 9. Nummer 5, halb 9. Nummer 6, 5 nach halb 9. Nummer 7, Viertel vor 9. Nummer 8, 5 vor 9. Oke. Sekarang saya coba jawaban kalian dengan ya. Kita cek. Saya cek dulu, saya login dulu. Ya. Sambil saya putarkan ya. Kalian cek jawaban kalian. Jujur, jawabannya benar berapa? Yang saya mau melihat kejujuran kalian. Kalau belum tadi dia ada di leksion Bright. Ini yang kita dengarkan tadi. Tidak terlihat ya. Apa? Inilah jawabannya. Oke, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Pas nggak ya dengan jawabannya? Lektion 3. Übung 6. Nummer 1, 8 Uhr. Nummer 2, 10 nach 8. 10
nach 8. Nummer 3. Viertel nach 8. Viertel nach 8. Nummer 4. 5 vor halb 9. 5 vor halb 9. Nummer 5. Halb 9. Halb 9. Nummer 6. 5 nach halb 9. 5 nach halb 9. Nummer 7. Viertel vor 9. Viertel vor 9. Nummer 8. 5 vor 9. 5 vor 9. Jadi sebenarnya dari jam 8 berputar sampai ke jam 9 kurang. Oke, berapa nomor yang benar? Benar 5. Siapa benar 5? Berarti harus lebih banyak berlatih. Anda karena memang dia Oke, nah, the next arbeit is involved in either group arbeit. Kalian akan bekerja bersama di dalam kelompok. Saya sudah beri kelompoknya. Let's coba ya. Here is Gruppe Dienstag, Gruppe Montag, wo ist die Montag? Dienstag, Mittwoch, und Freitag und Samstag. Jadi ada 5 grupe. 5 grupe ini sesuai nama-nama hari kita masuk sekolah. Ya, unsur Schultage. Nah, apa yang akan kalian kerjakan di kelompok kalian saat betul? Ya, kalian akan menceritakan sesuai hari yang ada di kelompok kalian, roster mata pelajaran, jam berapa kalian mempelajari roster tersebut. Ya, misalnya grupe Montag, ya, grupe Montag itu dimulai dari apa? Acara apa sih? Acara quiz? Praben Parade, ya, jadi Praben Parade. Nanti saya kasih misalnya. Nah, ini masih pagi ya. So, Guten Morgen, Freunde, ya. Lalu, wir sind von Gruppe Montag, ya. Kami dari Gruppe Montag. Kemudian, apa saya haben wir apa di jam pertama Monsa? Selamat parade bla 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 bis bla bla bla. Kalian boleh pakai jam resmi, boleh pakai jam tidak resmi. Di beide sind richtig. Keduanya boleh. Yang penting kalian paham, ya. Kemudian selanjutnya mata pelajaran apa? Habis Praben Parade harusnya apa? Hah? Indonesisch. Oh, bla bla bla. Is bla bla bla. Sampai habis mata pelajarannya, hanya itu saja yang kalian presentasikan. Kalian mempresentasikan satu roster dalam satu hari. Seperti ini. Kita buat mulai dari Gruppe, ya, seperti itu. Aman tak? Aman dia. Kemarin Praben Parade seperti itu ya. Nah, kita akan ke tempa. Kita akan belajar pakai tempa. Linknya sudah saya kasih di grup belajar kita. Nah, sudah ada yang mengisi ternyata. Nah, ya ini grup pengontak. Grup pengontak ini ada Fauzia, ada Nansla, Viva, oke. Ada Nisa Fadila, Muhammad Jadi, Sidina Prisa, oke. Tidak terinformasi. Apakah semua kelompok sudah membuat?
Belum, oke. Nah ini grup pariwisata ekonomi religion nanti kosong jamnya. Ya, oke. Tapi sudah masuk kan? Sudah bergabung kan? Ngeliknya? Oke, ini ada 9 orang yang udah masuk ini. 9 orang. Ada UK, siapa itu namanya? UK itu siapa itu? Ini grup Anissa, grup Mikro, Omnibus, grup Daunasa, udah juga grup Raita, grup Samsas. Oke, good. Segini kelihatan ya. Oke. Nah, grup bisa. Loh, ada gambar. Umikan saya kan. Oh. Itu pakai apa namanya ya? Oke, kalian tuliskan jamnya berapa biar kita presentasikan ke depan. Sementara saya akan cek ice breaking kita ya. Tadi tidak ditekan ya. Oke, saya Ferdi. Oke. Nah, untuk mengembalikan semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Kita goyang-goyang dulu. Nanti ice breaking ini adalah nanti namanya pause dulu. Nah, jadi kita akan mengikut gerakan detik jam yang akan diperagakan sebuah keluarga di Jerman. Ya, dia mengajak anaknya serta suaminya untuk berjoget. Ya, selamat berdiri semua. Nanti yang diperlukan itu adalah gerakan tangan. Jadi tadi dia bilang secara bahasa Indonesia seperti ini. Jam besar itu gerakannya pelan. Nanti ketika dia detik pasti dia kencang. Kalau detik kan kencang kan? Itu kencang itu dia. Jadi kalian ingat gerakannya. The entry during a green chupel. Das wäre Größe. Wir schwenken mit den Armen hin und her, denn diese sind das Pendel. Hin, her, hin und her, hin. Große Türen machen Tick, Tack, Tick, Tack. Kleine Türen machen Tick, Tack, Tick, uns die kleinen Taschenbohren. Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick. Die große Tour, die schlägt große Türen
Oke. Berupa Raina Gita Sudiani, Febrianti Ariel Aliskian Hotma. Kalau Hotma is home ya, Hotma tidak datang. Kita, Febri, Ariel, Aldi Setiawan, home. Siapa yang mau buka? Yang kedengar sama apa musik Guten Morgen. Wir sind von Gruppe Freitag. Und 7:30 bis 9 Uhr Sport um 9 Uhr bis 11:30. Oke, 11:30. Und Pause. Pause und wie viel Uhr Pause? Pause ya. Pause 9 Uhr bis 10 Uhr. Salas, danke. Wir sind an Gruppe Samstag. Mungkin tidak ini. Oke. Samsa matematik
Das ist alles. Das ist Das ist alles. das ist alles. Ya. Dan Oke, bisa. So, kita sampai ke puncaknya, kita ke Kahut ya. Kayak aku challenge untuk kalian. Kalian juga kalian Kahut. Ya, Kahut. Seperti yang kemarin saya instruksikan. Nah, kalian pilihnya itu udah ketemu semua? Jangan login, kalian ya dimintanya yang bermain game. Iya. Play. Nanti kemudian masuk kantinnya. Ya, 350. Drei Punkt 0 Punkt 1 9 A. Ya. Iya. Ada player yang masuk. Yang play. Oke, ada player yang masuk. Mancu yang masuk. Bel. Nama panggilannya itu juga apa ya? Nah, oke. Aslinya saya punya ein tumbler untuk slide. Saya punya 2 buku dan 1 tumbler untuk pemenangnya. Tapi saya tidak bawa lupa. Nanti begitu tahu nanti siapa pemenangnya pada jam hari ini. Hari apa mau masuk lagi? Langsung dari pro lagi ya. Gak apa-apa, langsung sama pada. Cuma segini mau main? Ayo cuma segini nak. Ayo salah yang pun dari aku share ada lagi masih mau kerja bu? Berarti kita mulai? So kan itu ya? Ayo. Ada juga videonya dibayar. Nanti kalau menang kamu dapat ini hadiah Meksiko ya namanya. Oke, bisa dimulai? Bisa sudah. Iya, begini ya. Nah, jadi ini ada 5 PG dan 5 true or false. Ya, benar atau salah? Nanti PG-nya itu dia bukan A, B, C, tapi berupa lambang. Ya, ada lambang peta, ada lambang bulat, ada lambang segitiga. Itu yang kalian pilih sesuai dengan jawabannya di sini. Waktu untuk PG itu 30 detik. Ya, 30 detik kalian memikirkan jawabannya. Jangan asal ya. Jamnya bisa resmi, bisa tidak resmi. Ya, tinggal kalian memilih tadi. Kalau dia true or false, itu waktunya 20 detik. Oke? Oke,
Nah itu dia lambangnya seperti itu. This pen is X. Teman-teman lihat di sini. Oke, 20, absen, 16. Hijau. Oh, ada hijau. Oh ya, Oke, please show me. Oke, di posisi pertama. Oke, di center. Sampai itu, 10, 9. Biru. Ada C itu karena A ada B. Oke. Ya. Boleh jalan. Nak lewat. Gimana yang jawab? Merah. Gak bisa, ketik aja. Kamu bisa. Gak tentu kalau kita main hadiahnya. Benar bisa, tapi kan malah. Kuning hijau, biru. Satu, dua. Posisi kita atas. Jeffrey ya. Bang Jeffrey kami. Nah, ini cuma Marcos. Kasih Hopsen. Ini memang mudah. Kasih Hopsen. Marcos. Benar apa mak gambarnya Hopsen? Oke, tetap jauh. Oke.
Tidak tingkat tidak ada. Oke, S is 10%. True or false? 10%. Happy New Year. Bingung ya kak? Ping, 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 ping. Kuning. Oke, the answer is oke. True. Ini mah jadi. Ya wes. Oke. True or happier? Ready or false? True or false? Masa satu orang yang Udah jelek. Kita sama siabut. Oke, next. Ini nomor 9 ya. Harus sih. Hati bagi Oke, kesampean di lesson. Ini pelan-pelan. Fetal possible, true or false? Fetal possible. Fetal possible. Benar nggak? Posisi ketiga. Event hari sebelum ya. Hari ini kita sampai di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Tapi masih banyak yang tidak bergabung di kampus Jaya. Jadi hadiahnya hari Sabtu saya kasih ya. Untuk pemenang pertama itu dapat tumbler ya. Kemudian Boy alias Rivaldi lalu Jeffrey itu dapat 2 buku dari Jerman. Pokoknya dari semuanya dari Jerman ya. Oke, Ida Koi, terima kasih untuk hari ini. Kita Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Ibu Pramadita. Sehat Ibu ya? Sehat Nah, Bu. tadi kita sudah melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuk tahap terakhir yaitu tahap pasca observasi ya Bu ya. Nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik. Nah, pertanyaan pertama saya ialah bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi Bu? Yang pertama itu saya lega ya Bu ya, plong gitu. Ketika kita mengajar dinilai ada rasa sebenarnya terbebani tadi, cuman sudah terlaksana apa yang saya rencanakan. Mudah-mudahan penilaian dari Ibu bagus ya. Baik Bu, saya lihat pun dari mulai perencanaan kemarin udah luar biasa bagus Bu, udah hampir sesuai. Tapi saya ingin lihat dulu pendapat dari Ibu ya Bu ya. Baik, nah sesuai dengan rencana Ibu tidak tadi yang ketika pembelajaran itu berlangsung? Sesuai Bu, 80% bisa saya nilai sendiri ya. Berjalan dengan semestinya yang sudah saya rencanakan. Ya di sana sini pasti ada kendala ya Bu ya, yang di luar dugaan saya. Nah, kira-kira ini Bu ya, apa yang perlu Ibu tingkatkan gitu, atau ada sesuatu yang belum puas nih saya rasa seperti itu. Nah, menurut Ibu mana bagian yang perlu Ibu tingkatkan? Nah jadi di luar dari 80% tadi kan kekurangan 20% untuk mencapai 100% tadi ya Bu ya. Kekurangan saya itu di awal kayak seperti mungkin karena aduh aku ini bakalan dinilai ini gitu kan Bu. Di awal tuh
ada kata-kata motivasi yang kurang saya berikan kepada anak-anak. Saya hanya menanyakan kabar, tidak memberi. Ada sesuatu kata yang harusnya saya ucapkan untuk memulai pembelajaran pada hari itu kurang menurut saya. Kemudian ketika ini masalah teknis ya Bu ya, ketika speaker tidak terdengar, padahal saya sudah semangat mau ice breaking tadi, dan seperti itu. Dan kendala kekurangan yang Oke baik, nah bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Saya lebih ke lebih ke perencanaannya itu lebih saya perhatikan lagi apakah sudah masuk sintak-sintak yang akan saya berikan ke anak itu, tahapan-tahapannya sudah masuk apa belum. Seperti motivasi tadi ya, kedepannya saya harus siapkan dulu supaya anak-anak itu semangat belajarnya. Kemudian untuk kendala teknis, nah karena tadi hari hujan ya Bu ya, saya buru-buru ke sekolah juga hampir terlambat tadi untuk mempersiapkan itu. Tadi saya tidak cek apakah ini sudah tersambung atau tidak. Ya, depannya harus dipersiapkan lagi. Ya. Nah Ibu sudah menyampaikan tadi permasalahannya, Ibu juga sudah memberikan solusi luar biasa ya Bu. Bahwasanya ada yang harus lebih dipersiapkan lagi gitu ya Bu. Nah apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya ini Bu? Nah kalau untuk saya pribadi, ya saya harus meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik. Kita harus tetap belajar ya Bu ya, menggali ilmu, mengikuti seminar-seminar, metode-metode baru, media-media yang terupdate, yang berpihak kepada siswa. Saya hanya sekedar memakai Canva dan Kahoot tadi sebagai media pembelajaran saya. Mungkin kedepannya saya harus coba media-media lain. Luar biasa ya Bu. Keren sekali Bu ya. Saya juga terinspirasi dengan Ibu tadi ya. Baik Ibu, sekian percakapan kita di pasca observasi. Tetap semangat ya Bu ya. Ketemu lagi nanti, mudah-mudahan lebih inovasi lagi nih yang saya temukan dari Ibu ya. Baik Ibu, saya undur diri ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu.